Bapak Saudara, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih buat kasih karunia buat kami. Hari ini bersama dengan keluarga besar GAB Rehoboth Surabaya, kami ingin dengar kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi kami punya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau yang akan menerjemahkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga kami benar-benar mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu, mengalami kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar, siap alami kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita sepakat katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu dengan keluarga besar GAB Rehoboth. Salam dari Indonesia Timur, salam tepatnya dari kota Manado, Bapak Ibu Saudara. Harapan saya Bapak Ibu Saudara malam hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya perkenalkan sedikit dulu, saya melayani di Manado di sebuah pelayanan namanya Ciptaan Baru. Pelayanan ini kami menggalang kesatuan tubuh Kristus dan juga kami rindu agar transformasi terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara, dan daerah-daerah. Dan puji Tuhan malam hari ini, saya lihat hadir pimpinan pelayanan saya, ada Ibu Martini Sinaga, turut hadir bersama-sama malam hari ini. Shalom, selamat malam, Om. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya tergerak untuk berbagi dengan saudara mengenai bagaimana menghadapi badai kehidupan. How to handle storm in our life. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai badai kehidupan, saya percaya masing-masing kita punya pengalaman masing-masing dengan badai kehidupan. Tapi malam hari ini saya tergerak mengajak saudara kembali untuk melihat bagaimana menangani sebagaimana apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, badai itu Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka dia akan datang. Mau atau tidak mau dia akan datang. Siap atau siap dia juga akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ke depannya apalagi kita sudah 2 tahun menjalani pandemi ini, dan kemudian kita tahu bersama-sama ke depannya akan ada banyak guncangan-guncangan yang akan kita hadapi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa guncangan boleh banyak, tetapi di balik guncangan itu kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar akan kita alami, akan kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya kita semua mungkin pernah mengalami badai kehidupan. Masing-masing punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Tetapi malam hari ini sekali lagi saya mau ajak kita melihat bagaimana menghandle badai kehidupan menurut Alkitab. Apa yang saya maksud dengan badai kehidupan? Badai kehidupan adalah segala yang mengancam kehidupan kita. Segala sesuatu yang mengancam akan kehidupan kita, saya sebut sebagai badai kehidupan. Apakah itu secara fisik maupun saudara, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sakit penyakit adalah badai kehidupan. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah bahkan dalam pelayanan, masalah di tempat pekerjaan. Pokoknya segala macam masalah, segala macam problem, segala macam tantangan, apabila itu sudah mengancam kehidupan kita, maka saya anggap itu sebagai badai, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Salah satu bagian firman Tuhan yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah kenal akrab, tapi izinkan saya sekali lagi untuk mengajak kita untuk melihat sekali lagi, dan kerinduan saya kita dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang akan menolong kita untuk menerobos, menghadapi badai ke depan, bahkan menghadapi guncangan ke depan. Nah, kita akan lihat dalam Injil Matius pasal 8, mulai ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8, minta maaf saya nggak ada PowerPoint, mungkin nanti ada yang bisa membantu multimedia bisa tunjukkan ayatnya dan boleh dibaca bersama-sama. Matius pasal 8, yes, benar sekali. Mulai ayat 23 sampai ayat 25. Firman Tuhan bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Lalu
Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, sampai di situ pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini kisah Yesus, Yesus bersama dengan murid-murid ada dalam perahu menuju satu tempat yang kalau kita lihat, Saudara, dalam pembacaan selanjutnya, ternyata mereka pergi ke satu tempat yang bernama Gadara. Apa yang akan mereka lakukan di Gadara? Ternyata ada orang yang kerasukan setan, Saudara. Jadi mereka mau pergi pelayanan. Mereka mau pergi pelayanan pelepasan, Saudara. Ada orang yang terikat di Gadara. Jadi Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan untuk pelayanan, pelepasan, Saudara. Dan apa yang terjadi? Dalam perjalanan, ternyata mereka dihadang oleh badai. Mereka dihantam oleh badai. Yesus dan murid-murid. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Yesus ada bersama murid-murid. Tidak menjamin perjalanannya tenang, Saudara. Tetapi ketika Yesus ada bersama-sama dengan murid, walaupun perjalanan dihantam badai, mereka yakin pasti mereka akan tiba di tempat dengan selamat. Saudara, ada perasaan aman ketika kita bersama dengan Yesus. Apapun yang terjadi. Saya bilang sekali lagi, Yesus ada bersama dengan kita, tidak menjamin perjalanan kita akan mulus-mulus. Akan ada badai. Tetapi ketika kita bersama Yesus, kita akan aman. Dan kita tetap akan tiba di tempat tujuan. Makanya tempat yang paling aman di dunia ini, Saudara, adalah ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Badai apapun boleh terjadi, menghantam kita, bertubi-tubi. Tapi ketika kita bergerak bersama Yesus, kita ada bersama dengan kehendaknya Yesus, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita sekalipun badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cari tahu kenapa sampai ini ada badai. Saudara, siapa yang tidak suka kalau Yesus tiba di tempat tujuan bersama dengan murid-murid? Siapa yang tidak suka kalau orang yang terikat kuasa kegelapan itu bisa dilepaskan? Kita tahu bersama, ternyata iblis, Saudara. Jadi badai pertama ini datangnya disebabkan oleh iblis, karena iblis tidak mau ada orang yang terikat kuasa kegelapan itu dilepaskan. Makanya iblis menghadang, kemudian dia datangkan badai agar supaya Yesus dan murid-murid ini tidak bisa tiba di tempat tujuan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus hardik badai itu dan mereka tiba di tempat tujuan. Haleluya. Begitupun dalam kehidupan kita, Saudara. Kadang-kadang kita sudah ambil keputusan, saya ingin ikut Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan, tetapi baru aja ambil komitmen seperti itu. Tiba-tiba datang badai. Apakah sakit penyakit, apakah masalah keuangan, masalah hubungan, bertubi-tubi menghantam kita. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Kita lihat bagaimana caranya Yesus dan murid-murid menyelesaikan perkara ini. Murid-murid harusnya bisa menghandle, tetapi mereka tidak pernah belajar, Saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka bangunkan Yesus. Dan Yesus langsung menghardik angin dan badai itu sehingga teduh tenang. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Menghadapi badai seperti ini. Badai yang dilakukan oleh iblis, Saudara, untuk menghalangi kita agar kita tidak bisa menggenapi destiny kita di dalam Tuhan. Kita nggak bisa melayani. Oh, kita belajar dari Yesus malam hari ini. Yesus kenal benar siapa dia di dalam Bapaknya, Saudara. Oleh sebab itu kita harus tahu benar identitas kita di dalam Kristus. Kalau kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, telah diberikan otoritas dan kuasa, kita pakai otoritas itu, Saudara. Kita hardik segala badai, apapun masalah, problem, kita perkatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menerobos. Jadi Saudara, badai yang pertama bisa terjadi dalam hidup kita, datangnya dari iblis. Iblis tidak suka kita intim akrab dengan Tuhan. Iblis tidak suka kita menggenapi destiny kita di dalam Tuhan.
Bagaimana menghadapi badai ini? Mari sadari siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya kita pakai otoritas kita, saudara. Gunakan otoritas kita, saudara. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita perkatakan, saudara. Kita hardik segala macam badai yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat pembacaan yang selanjutnya, saya ambil di dalam, masih dalam Matius, masih dalam bagian yang sepertinya mirip tetapi berbeda. Saya akan ambil saja dalam Matius 14 ayat 24. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua tahu kisah ini. Ini cerita mengenai Yesus berjalan di atas air. Nah, kali ini Yesus menyuruh murid-murid pergi duluan. Mereka mau pelayanan lagi, tapi Yesus berkata duluan, aku mau berdoa dulu. Jadi murid-murid naik perahu duluan, saudara, kemudian mereka bergerak. Saudara, kita tahu bersama murid-murid, ada Petrus di dalam, naik perahu bergerak dulu. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh angin badai lagi. Dan apa yang terjadi, saudara, ayat 14, Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, saudara. Itu yang terjadi. Harusnya mereka sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, tapi ternyata mereka nggak belajar juga, saudara. Mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, saudara. Ya, ayat 25 kita bisa lihat selanjutnya. Kira-kira jam 3 malam datanglah kepada mereka Yesus, kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, kita tahu cerita ini awalnya mereka kira dia hantu, saudara, ya. Ketika murid-muridnya melihat dia dan berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka itu hantu, lalu berteriak-teriak ketakutan. Tetapi kemudian, saudara, akhirnya mereka menyadari ketika Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kemudian kita tahu bersama Petrus, dia bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan benar, Yesus kemudian berkata, datanglah. Maka Petrus, saudara, kita tahu bersama, dia turun dari perahu, berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pada saat tiupan angin itu begitu kuat, matanya sudah tidak tertuju kepada Yesus. Dia cuma terfokus pada gelombang laut dan angin. Akhirnya dia mulai tenggelam dan ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, mengelurkan tangannya dan memegang dia, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, ini adalah badai yang kedua. Kalau tadi badai yang pertama berasal dari iblis, dia ingin menghalangi kita menggenapi tujuan kita dalam Tuhan. Yang kedua ini, badai ini, saudara, kalau kita lihat dalam bagian cerita ini dalam Matius, saudara, dalam Markus, saudara, ada bagian yang mengatakan waktu Yesus berjalan di atas air, ia hendak melewati mereka. Apa maksudnya? Ini artinya Yesus sengaja mengizinkan badai itu terjadi dalam kehidupan murid-murid karena ada tujuannya, saudara. Jadi badai yang kedua ini Tuhan sengaja izinkan. Ada badai dalam hidup kita, Tuhan sengaja izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya iman kita diproses, supaya naik level. Supaya iman kita ditarik, direnggangkan, supaya kita naik level. Saudara, kalau kita dulu di sekolah, kalau kita mau naik kelas, harus kita ikut ujian, saudara. Kalau nggak lulus, nggak bisa naik kelas. Untuk bisa naik tingkat, naik kelas, kita harus ujian dan harus lulus. Begitupun saya percaya ini, saudara. Oh, Tuhan mengizinkan badai ini terjadi agar supaya murid-murid bisa naik level, saudara. Begitupun dengan kita. Ada badai yang Tuhan izinkan, sengaja Tuhan izinkan terjadi agar supaya memproses kita, supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi, saudara. Dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Haleluya. Bagaimana menghadapi badai seperti ini, saudara? Kita lihat aja Petrus, simple. Waktu Petrus masih lihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika pandangannya sudah tidak tertuju kepada Yesus, dia lebih melihat takut, mungkin khawatir melihat angin dan gelombang yang begitu luar biasa, matanya sudah tertuju pada masalah. Dan pada saat itu dia mulai tenggelam. Begitupun dengan kita, saudara. Menghadapi badai seperti ini, kalau Yesus yang sudah panggil kita,
Kalau Yesus sudah panggil kita dalam pelayanan, atau Yesus sudah panggil kita dalam pekerjaan kita, percaya saja, pegang dia. Dia akan bawa kita sampai pada tujuan, saudara. Itu jalan keluarnya, saudara. Menghadapi badai yang kedua, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap pegang janji firman Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan bawa dan tiba di tempat tujuan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sudah ada dua badai malam hari ini. Badai pertama dari iblis. Iblis sengaja melepaskan badai dalam hidup kita karena dia tidak ingin kita menggenapi destiny Tuhan. Bagaimana cara menghadapi badai seperti ini? Sadari siapa kita di dalam Tuhan, identitas kita dalam Tuhan, dan pakai otoritas kita. Badai yang kedua, Tuhan sengaja izinkan badai terjadi dalam hidup kita. Bagaimana caranya menghadapi badai? Tetap fokus kepada Yesus. Pegang janji Tuhan. Kalau dia yang panggil, Tuhan itu setia, dan dia akan membawa kita ke tempat tujuan. Haleluya. Nah, kita akan lihat badai yang ketiga, saudara. Malam hari ini ada 4 badai, saudara. Ini badai yang ketiga. Saya ajak saudara lihat kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 27, saudara. Agak panjang ini, saya akan baca cuma beberapa ayat saja. Pasal 27 mulai ayat 1 bilang begini. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat 2. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium, pelabuhan yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus orang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Ayat 5, saudara. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Ayat 9, saudara. Ya, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat 11, saudara. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, selanjutnya kita pindah di ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 15, saudara. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian ayat 21, saudara. Dan ayat 21, iya. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Sampai di sana saja dulu, saudara pembaca. Saya mau cerita begini, saudara. Ini cerita mengenai Rasul Paulus. Rasul Paulus ditahan, saudara. Satu-satunya kesalahannya adalah karena dia begitu radikal memberitakan Injil Kristus, saudara. Kita tahu bersama, Rasul Paulus dulu mengenai Kristus, tapi kemudian di jalan menuju kota Damsyik dia bertemu dengan Kristus, dan kemudian dia jadi luar biasa untuk memberitakan Injil. Nah, di sini dia ditahan, saudara, oleh penguasa pada waktu itu, ditahan di sebuah tempat yang ada di Turki, di Adramitium, saudara, dan mau dibawa ke Roma. Jaraknya kira-kira kalau saya boleh andaikan mungkin ada di Manokwari, saudara, mau dibawa ke Surabaya. Jadi Adramitium yang di Turki itu ada di Manokwari, Papua. Dan mau naik kapal laut, saudara, melewati pulau-pulau, singgah-singgah di pulau, akhirnya mau pergi ke Roma, pergi ke Surabaya. Begitu perjalanannya, saudara. Nah, Rasul Paulus dalam perjalanan dia sudah bilang, sebaiknya ditunda dulu.
karena akan sangat berbahaya. Tetapi perwira jurumudi itu semua tidak mau dengar. Mereka cuma mau dengan kehendak mereka sendiri. Dan apa yang terjadi? Kapalnya dihantam oleh badai. Mereka terpaksa harus membuang semua isi kapal supaya bisa selamat. Akhirnya Paulus berdiri dan bilang, kalau sekiranya nasihatku dituruti, kita tidak akan mengalami seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini badai yang ketiga. Badai yang ketiga disebabkan karena apa, Saudara? Orang lain. Ada orang lain, Saudara. Kadang-kadang orang lain salah buat keputusan, kita yang jadi korban. Kadang-kadang orang lain membuat kesalahan, kita yang harus tanggung. Kadang-kadang orang lain yang melakukannya, terpaksa kita yang harus menanggung, Saudara. Itu badai yang ketiga, Saudara. Nah, bagaimana menghadapi badai seperti ini, Saudara? Kita lihat Paulus. Sekalipun sudah dibuat begitu, Saudara, Paulus apa? Dia tidak membalas, Saudara. Melainkan sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan bilang kepada kita menghadapi seperti ini, kita harus apa, Saudara? Melepaskan pengampunan, Saudara. Oh, Saudara, kita harus mengampuni orang lain yang kadang-kadang buat kesalahan. Orang lain yang salah ambil keputusan. Oh, kesalahan orang lain kita yang harus tanggung, Saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, kita belajar malam hari ini, kita harus melepaskan pengampunan. Karena sekalipun kita benar, kita nggak berhak untuk menghakimi, Saudara. Kita nggak punya hak untuk balas dendam, Saudara. Sekalipun kita benar, serahkan saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berperkara, Saudara. Saudara, balas dendam yang terbaik adalah melepaskan pengampunan. Haleluya. Balas dendam yang terbaik adalah melepaskan pengampunan. Saudara, sekalipun kita memang posisinya benar, tapi kita tidak berhak menghakimi. Kita tidak berhak, Saudara. Serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia Alfa dan Omega. Dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara. Saya suka sekali dengan salah satu pernyataan dari Pak Ahok, Saudara. Basuki Cahayapurnama. Waktu ditanya satu ketika, dia tanya, ada orang yang menganiaya Bapak, melakukan ini itu, kenapa Bapak tidak balas dendam? Dia bilang, oh, saya cuma mengeluh saja kepada Tuhan. Karena dia yang berkuasa. Dia hanya mengeluh saja kepada Tuhan. Begitupun dengan kita, Saudara. Orang-orang buat jahat kepada kita, kita tidak punya hak untuk membalas. Mengeluh saja kepada Tuhan. Sampaikan saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berperkara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini badai yang ketiga. Jadi badai pertama tadi datangnya dari iblis. Iblis tidak suka kita mengenapi destiny Tuhan. Bagaimana menghadapi badai seperti ini? Pakai otoritas kita. Tapi sebelum kita pakai otoritas kita, kita harus tahu siapa kita dalam Tuhan. Identitas kita dalam Tuhan. Badai yang kedua, sengaja Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oh, bagaimana menghadapi seperti ini, Saudara? Tetap pandang Yesus. Pegang janji Yesus. Kalau dia yang panggil kita, dia setia akan bawa kita ke tempat tujuan. Badai yang ketiga, orang lain yang buat kesalahan, Saudara. Orang lain yang salah ambil keputusan, kita yang jadi korban. Kita yang harus bayar harga. Bagaimana menghadapi badai seperti ini? Firman Tuhan bilang, jangan balas dendam, Saudara. Doakan bahkan mereka yang menganiaya kita. Lepaskan pengampunan. Memang kadang-kadang kita sulit, Saudara. Tapi minta Roh Kudus. Berikan kemampuan, berikan kasih karunia untuk melepaskan. Karena itulah yang terbaik. Itulah keinginan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang memegang kendali. Haleluya. Nah, kita tiba pada yang bagian terakhir, Saudara, badai yang keempat, Saudara. Saya ambil dalam kitab Yunus. Kalau saya bilang kitab Yunus, pasti Saudara sudah menduga-duga yang seperti apa ini. Saudara, Yunus pasal 1, kita hanya baca ayat 1 sampai 4. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan bilang begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ya, ayat 2-nya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan
menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sampai di sana pembacaan saudara. Saudara, badai yang keempat ini saudara, saya kira Bapak Ibu Saudara sudah bisa tahu kenapa terjadi badai seperti ini. Karena Yunus melarikan diri saudara. Berarti badai itu terjadi karena kesalahan kita saudara. Bagaimana menghadapi kesalahan yang menghadapi badai yang seperti ini saudara? Simpel, saudara. Kalau kita lihat selanjutnya, pada pasal kedua dan seterusnya, ketika Yunus ada di perut ikan, dia bertobat, saudara. Jadi menghadapi badai yang terjadi karena kesalahan kita, adalah kita bertobat sendiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sampai Yunus bisa melarikan diri? Bapak Ibu Saudara, Yunus ini hamba Tuhan. Yunus ini nabi Tuhan. Dia nggak biasa-biasa. Dia bisa dengar suara Tuhan. Apalagi Tuhan pakai dia untuk proyek transformasi besar di kota Niniwe, dia pasti bukan orang biasa-biasa. Tapi kenapa justru Yunus melarikan diri, saudara? Ini tidak sesederhana itu. Ternyata kalau kita punya selidik, ternyata orang Niniwe itu adalah musuhnya Israel. Jadi dulunya itu bangsa Niniwe sudah berkali-kali menyerang Israel. Mereka berbuat jahat kepada Israel. Jadi itu sudah terpendam di hati Yunus. Yunus ini punya nasionalisme yang tinggi, saudara. Dan dia peka sekali, dia merasa tidak adil kalau bangsanya itu mungkin leluhurnya sudah jadi korban, saudara. Orang tuanya, opa-omanya mungkin sudah jadi korban oleh karena bangsa Niniwe ini. Jadi dia tidak ingin. Dia bilang sebaiknya musnahkan saja bangsa Niniwe itu. Tetapi kasih karunia Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan. Yes, memang Yunus nasionalismenya tinggi. Yunus melihat keadilan menurut kacamatanya sendiri. Tetapi Tuhan masih mengulurkan kasih karunia, saudara, buat bangsa Niniwe. Karena Tuhan tidak ingin melihat ada orang yang binasa. Yang Tuhan inginkan semua bertobat dan masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang ada di hati Yunus, saudara. Tapi akhirnya puji Tuhan, Yunus pun bertobat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara sederhana itu badai yang bisa menghantam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bagaimana menghadapi badai menurut contoh Alkitab. Sedikit saya mau bagi kesaksian Bapak Ibu Saudara, saya juga menghadapi badai dalam kehidupan saya, Saudara. Kira-kira tahun 2021, Saudara. Waktu itu saya sudah siap-siap mau ikut AOP secara online ini, sudah mendaftar sama Ibu Yemina. Tapi beberapa 1 minggu kalau tidak salah sebelum itu, tetapi ternyata saya harus masuk rumah sakit, saudara, karena harus dioperasi. Ada selang digistent yang ada di dalam tubuh saya, karena beberapa waktu sebelumnya saya dioperasi angkat batu ginjal, dan setelah dioperasi itu harus dipasang selang digistent selama 3 bulan. Karena ada sisa-sisa batu yang harus dikeluarkan. Jadi pada waktu itu, pada bulan Agustus tahun 2021 itu, harus dioperasi untuk angkat selang digistent itu. Operasinya berjalan lancar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian waktu masa pemulihan, beberapa hari, karena saya sudah hitung-hitung, paling cuma 3 hari di rumah sakit, setelah itu saya bisa ikut AOP. Tapi ternyata dalam 2-3 hari itu, keadaan tidak baik, saudara. Semakin memburuk. Apa yang terjadi pada waktu itu, saudara? Tekanan darah saya turun, saudara. Kemudian gula darah turun, kemudian segala macam hasil itu turun, saudara. Sampai dokter bilang, Bapak harus cuci darah, harus hemodialisis. Waduh, saya bilang, kenapa sampai jadi begini? Sampai-sampai dokter yang mau operasi saya, dia datang, dia bilang, Pak, saya mohon maaf, operasinya berjalan lancar, tetapi kok sudah jadi begini? Iya, saya bilang, tolong dok. Tapi akhirnya mereka bicara tim dokter yang ada di Rumah Sakit Siloam pada waktu itu, dokter penyakit dalam, dokter urologi, dan semua dokter ahli, dan mereka bilang, Pak, ini harus cuci darah karena infeksi ginjalnya sudah berbahaya. Wah, saya dan istri saya waktu itu sudah awal-awal COVID, saudara. Kemudian saya bilang sama istri saya, aduh, jangan dulu. Akhirnya istri saya sampai tulis di formulirnya, kami pikir-pikir dulu. Kemudian diberikan. Tetapi menjelang beberapa jam kemudian, malamnya dokternya datang lagi, Pak, ini ada darurat, kenapa harus cuci darah sekarang? Aduh, akhirnya saya percaya Tuhan memegang kendali. Saya hanya
sudah tidak bisa berdoa lagi. Saya cuma kirim SMS kepada teman-teman hamba Tuhan yang saya tahu, kirim WA, tolong topang dalam doa saya mau cuci darah. Saya bilang gitu. Tapi karena itu baru awal, jadi saya dimasukkan lagi ke ruang operasi, kemudian dibuka bagian yang ada di dada ini untuk dipasang selang untuk apa namanya itu kalau tidak salah untuk vaskulernya, masuk vaskuler, dan berapa jam di ruang operasi akhirnya keluar. Saya sudah sangat lemah sekali. Ternyata saya pikir sudah mau cuci darah, ternyata belum cuci darah. Karena mereka bilang ada masalah dengan BPJS, Pak. Karena yang seperti ini tidak bisa ditangani di rumah sakit ini, Bapak harus pindah ke rumah sakit yang lebih besar, rumah sakit pemerintah. Akhirnya malam itu pakai ambulans, saya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit Dr. Kando yang ada di Manado, saudara. Rumah sakit pemerintah. Sampai di sana, malam tiba mereka masih observasi saya, saudara. Mereka melihat lagi, belum langsung cuci darah, masih. Akhirnya nanti baru pagi kemudian mereka memasukkan di kamar, masih observasi juga. Tapi waktu di kamar ada 1-2 hari mereka biarkan saya, tetapi kemudian 1 hari ada seorang dokter senior, waktu itu karena sudah masa COVID sudah tidak bisa yang menjenguk, saudara. Ada seorang dokter sini, ada seorang perawat senior juga, dan seorang satpam. Mereka ketuk pintu dan tanya, Pak, bolehkah kami berdoa? Oh, saya bilang, waduh ini yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya mereka menyembah di kamar saya, saudara. Saya benar-benar sudah serahkan tapi saya percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Saya cuma serahkan itu. Waktu pujian penyembahan, ini luar biasa. Saya merasa seperti semua ketakutan, kekhawatiran saya terangkat dari saya. Dan setelah mereka selesai doa, pujian penyembahan, terima kasih untuk itu. Kemudian malamnya saya tidur, pagi-pagi, waktu malamnya mereka lakukan observasi lagi, ambil sampel-sampel lagi, saudara. Pagi-pagi ada seorang dokter datang, dia ketuk pintu, Pak, apakah sudah ada dokter atau perawat yang datang pagi ini? Saya bilang, belum ada, Dok, dokter yang pertama. Oh, dokter bilang, kalau begitu saya mau bawa kabar baik buat Pak. Oh, apa yang terjadi? Hasilnya semua baik, Bapak tidak perlu cuci darah, tiba-tiba berubah semua. Oh, saya bilang, wah, puji Tuhan, itu karena Tuhan, dokter. Dokter, bahkan kalau Bapak sudah siap, Bapak bisa pulang sekarang. Wah, cuma karena waktu itu masih ada akses vaskuler, saya harus dibawa operasi lagi, cuma mau angkat itu. Waktu dibawa ke meja operasi pagi-pagi itu, ada 3 dokter yang sudah tunggu. Mereka tanya, Pak, sudah berapa kali cuci darah? Saya bilang, Dok, saya belum cuci darah. Belum ini. Kenapa, Pak? Wah, ini mujizat Tuhan. Wah, puji Tuhan. Jadi langsung diangkat dan tunggu 1 hari lagi setelah pulih semua, saya pulang, saudara. Nah, di rumah saya sungguh sangat bersyukur, saudara. Dan dokter yang operasi saya itu, dokter urologi, saudara. Berapa hari setelah itu, saya datangi dia. Karena waktu itu dia bilang, Pak, saya misal operasinya cuma sedikit kok, Bapak bisa jadi begini. Saya datang, saya ketuk pintu di kamar, di polikliniknya. Saya bilang, dokter tanya, Pak, bagaimana cuci darahnya? Saya bilang, Dok, nggak jadi cuci darah. Ini karena Tuhan Yesus. Dokternya teriak, oh puji Tuhan. Oh, saya bilang, iya Dok, cuma karena Tuhan. Cuma karena Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang malam hari ini lewat apa yang saya alami. Apapun kata dokter itu adalah fakta. Memang dokter-dokter, para spesialis, mereka belajar untuk itu adalah fakta, saudara. Dan itu memang kenyataan. Tetapi saya mau bilang, di atas fakta masih ada kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu adalah firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus, saya dan saudara disembuhkan. Oleh sebab itu malam hari ini saya tidak tahu apa badai saudara. Saudara mungkin sedang menghadapi badai dalam hidup saudara. Apakah saudara sedang mengalami sakit penyakit? Atau masalah keuangan, masalah hubungan, pekerjaan, apapun itu saudara. Tetap berserah kepada Tuhan. Percaya. Kalau badai itu datang dari iblis, pakai otoritas saudara. Kenali identitas saudara. Siapa saudara dalam Tuhan. Kalau badai itu Tuhan izinkan terjadi, fokus kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kalau badai itu datang dari orang lain yang buat kesalahan saudara, yang menderita, oh, minta kasih karunia Tuhan. Roh Kudus akan tolong saudara untuk saudara melepaskan pengampunan. Tapi kalau badai itu terjadi karena kesalahan kita, mari koreksi diri sendiri. Mari bertobat. Roh Kudus akan insyafkan kita. Roh Kudus akan tolong kita supaya kita bisa pulih kembali. Ada darah Yesus yang memulihkan kita dan menolong kita supaya kita terus berkemenangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GAB Rehoboth yang ada di Surabaya. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara.
Bapak Surgawi, malam hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi malam hari ini, bersama dengan keluarga besar GAB Rehoboth, kami punya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, Engkau sendiri akan bekerja dalam hidup kami. Lebih dalam lagi. Supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Ketika kami semakin serupa dengan Engkau, orang lain boleh melihat dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami senantiasa berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat untuk tujuan tepat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapak untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Maria, dan semua leadership yang ada dan semua jemaat Rehoboth. Biar mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oh, pengurapan Tuhan akan semakin luar biasa. Kasih karunia Tuhan semakin luar biasa sehingga orang-orang sekali lagi boleh melihat dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang terima kebenaran firman Tuhan ini, alami kebenaran firman Tuhan ini, sepakat kita sama-sama katakan amin. Amin.